Melakukan record. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bertemu dalam rangka melakukan seminar magang dengan satu kelompok magang dari Pelindo wilayah Makassar atau disebut dengan Pelindo Regional 4, terdiri dari beberapa peserta magang mahasiswa yang menyelesaikan laporannya. Di antaranya ada Zahra Nur Anissa, ada Mona Lisa, ada M. Dahyar, ada Nurul Mukminin. Sebagai bentuk bagian kewajiban mahasiswa dalam menyelesaikan program magang, apalagi berbasis MBKM, adalah melakukan seminar magang. Yang kedua, tentu menyelesaikan laporan yang disertai dengan lampiran-lampirannya, dan juga menyelesaikan pengisian pada bukti SIM MBKM yang ada di Universitas Negeri Makassar. Saya selaku dosen pembimbing Aris Baharudin mendampingi mahasiswa ini dalam penyelesaian laporan magangnya, sehingga salah satu bentuk kewajibannya adalah menyelesaikan hari ini, yaitu seminar magang yang juga nanti akan dipertanggungjawabkan melalui form penilaian pada yang sudah tersajikan dalam MBKM maupun di program studi administrasi bisnis. Maka dari itu, secara bertahap nanti akan saya persilahkan tiap-tiap peserta untuk memaparkan laporannya yang nanti akan mendapat respon, perbaikan, kritik, saran dari para peserta, juga sekaligus dari dosen pembimbing atau dari perusahaan Pelindo Persero Regional 4. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, sebagai bagian dari pembimbing, tentu saya yang mengantar atau mendampingi sekaligus memoderatori proses dari seminar magang pada hari ini. Maka dari itu saya persilakan kepada kelompok yang telah magang pada atau praktek kerja lapangan pada PT Pelindo 4 Regional 4 secara bertahap mempresentasikan laporannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam seminar kami pada hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Baharudin, SPD MAB, Dr. Aris Baharudin, bukan Dr. Andes, Dr. Aris Baharudin. Maaf Pak, Dokter selaku dosen pembimbing kami dalam proses pembuatan laporan akhir kegiatan kami dari awal sampai ke titik ini, di mana proses akhir dalam kegiatan MBKM, yaitu magang mandiri atau PKL yang telah kami jalani. Dan salah satu anggota dari kelompok PT Pelindo Persero Regional 4. Yang kedua ada Dahyar Tamal, Zahra Nur Anissa, dan Nurul Mukminin. Dan langsung saja kami akan memaparkan kegiatan PKL di PT Pelindo Regional 4, dan yaitu saudara kami Dahyar Tamal, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang yaitu Universitas Negeri Makassar merupakan lembaga pendidikan yang sangat memperhatikan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi profesional. Nah, salah satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja melalui magang praktik kerja atau MBKM Mandiri, yang ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk mengenal mengenai dunia kerja. Dengan adanya program MBKM Mandiri ini yang disediakan, mahasiswa dapat kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang sudah sudah didapatkan selama di bangku kuliah untuk praktik kerja magang mandiri di lapangan. Begitupun dengan kami yang menjalani magang praktik kerja lapangan, kami mendapat kesempatan melakukan praktik di PT Pelindo Persero Regional 4. Alasan dalam memilih perusahaan ini dikarenakan PT Pelindo Persero Regional 4 merupakan salah satu pintu besar di Makassar bagi ekspor impor di Indonesia, juga pusat kepulauan di Indonesia Timur. Adapun tujuannya yaitu tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman dan kompetensi mahasiswa sesuai bidang ilmunya, dan memperhatikan budaya kerja yang real. Yang kedua itu
memperoleh masukan serta umpan balik atau feedback kepada pihak prodi dalam menyesuaikan kurikulum yang sesuai tuntutan dunia kerja. Yang ketiga itu salah satu upaya percepatan alumni pada pasar kerja sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Pihak industri akan memperoleh input calon tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya serta mengurangi biaya rekrut dan training awal. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih terhadap paparannya. Untuk gambaran umum dan magang atau praktik kerja, saya akan yang menjelaskan tentang lokasi pelaksanaan dan sedikit tentang sejarah dan profil perusahaan. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, adapun lokasi pelaksanaan dari program magang atau praktik kerja lapangan kita ini itu dilaksanakan di kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 yang berlokasi di Jalan Soekarno nomor 1, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya pada Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat, kemudian ada di Departemen Pelaporan, ada juga di Departemen Pemasaran dan juga Departemen HSSE. Kemudian mengenai sejarah dan profil perusahaan, jadi PT Pelabuhan Indonesia atau sekarang itu biasa disingkat Pelindo adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini perusahaan ini tuh mengoperasikan 94 pelabuhan di 94 pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia, dari Sumatera Barat hingga Jawa Barat. Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis di mana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam perhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut. Berbasis di negara kepulauan terbesar dengan sejarah panjang, pengaruh maritimnya di dunia, Pelabuhan Indonesia menawarkan layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indonesia. Pelindo itu merupakan perusahaan hasil integrasi atau merger dari 4 BUMN pelabuhan di Indonesia, yaitu Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan juga Pelindo 4. Kemudian dalam menjalankan bisnisnya, Pelindo itu ditunjang oleh 4 unit bisnis, yaitu yang pertama ada Pelindo Terminal Peti Kemas, yang kedua ada Pelindo Multiterminal, yang ketiga ada Pelindo Jasa Maritim, dan yang keempat ada Pelindo Solusi Logistik. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai lokasi dan juga sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Zahra Nuranisa. Saya memberikan kesempatan kepada Anggi Aprilia untuk menjelaskan sedikit tentang visi dan misi perusahaan. Anggi Aprilia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Misi, mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk kegiatan umum selama magang atau praktik kerja, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjelaskan masing-masing tentang job description-nya. Dan yang pertama saya persilahkan kepada Saudara Dahyar Tamal untuk menjelaskan tentang kegiatan umum selama magang atau praktik kerja. Baik, terima kasih moderator. Selama magang di PT Pelindo Persero Regional 4, adapun job yaitu yang gambaran umumnya yang sering saya kerjakan yaitu yang pertama itu dalam pembuatan nota dinas. Nota dinas yang merupakan itu surat yang sifatnya internal yang beri atau bawahan. Yang kedua itu pembuatan surat keluar yang sering saya kerjakan. Surat keluar adalah surat yang bersifat kedinasan yang dibuat oleh PT Pelindo yang dikirim atau ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga itu pembuatan surat untuk dijalankannya rapat sejak dimulai sampai selesai. Lengkapnya dengan pernyataan yang terima kasih. Saya kembalikan ke. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Zahra Nuranisa untuk menceritakan tentang kegiatan umum sejarah selama magang atau praktik. Baik, terima kasih. Jadi selama saya magang di PT Pelindo,
terkhusus di Departemen Pelaporan itu ada 3 jenis, setidaknya ada 3 jenis kegiatan yang saya lakukan. Ada 3 jenis tugas yang saya lakukan, yaitu ada merekap arus perpelayaran, ada merekap monitoring per terminal dan monitoring per bulan, dan juga ada mengunduh naskah dinas dari divisi operasional. Nah, merekap arus perpelayaran. Arus perpelayaran di sini itu merupakan file yang berisi data mengenai arus atau jumlah peti kemas yang dibongkar dan dimuat kapal setiap bulannya. Nah, data-data pada arus perpelayaran diambil pada laporan per bulan dari 24 cabang yang kemudian disatukan menjadi satu file dalam file regional 4 itu sendiri. Kemudian tugas yang kedua itu ada merekap monitoring per terminal dan monitoring per bulan. Monitoring per terminal itu adalah file yang berisi data anggaran, realisasi tahun lalu, dan juga tren realisasi terkait dengan kegiatan kepelabuhanan setiap cabang. Monitoring per terminal ini tuh terdiri atas 4 tipe. Ada tipe arus, ada tipe kinerja, utilisasi, dan juga produksi. Kemudian begitupun dengan monitoring per bulan. Monitoring per bulan itu merupakan file yang berisi data RKAP atau rencana kerja dan anggaran perusahaan data kegiatan di kepelabuhanan setiap cabang yang direkap juga setiap bulannya. Monitoring per bulan ini juga terdiri atas 4 tipe, yaitu arus, kinerja, utilisasi, dan juga produksi. Kemudian kegiatan umum yang ketiga itu ada mengunduh naskah dinas divisi operasional. Nah, naskah dinas ini merupakan informasi tertulis dan alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pihak yang berwenang di lingkungan PT Pelindo Regional 4. Naskah dinas ini diunduh melalui Pelindo e-Office. Jenis-jenis naskah dinas yang diunduh meliputi kotak masuk, berita acara, nota dinas, dan surat keluar. Jadi naskah dinas ini diunduh untuk membackup karena nanti takutnya web dari Pelindo itu error, tapi file-file yang ada di Pelindo e-Office sedang dibutuhkan, jadi setidaknya ada backupan yang dipegang oleh pegawainya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Itu sedikit tentang job description yang dilakukan oleh Zahra Nur Anissa selama magang di PT Pelindo. Dan saya berikan kesempatan kembali kepada Nurul Mukminin untuk memaparkan sedikit tentang kegiatan umum selama magang atau praktik kerja selama di PT Pelindo. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Mukminin. Pada saat magang, saya ditempatkan di Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa-apa saja yang saya lakukan selama magang di PT Pelindo Regional 4. Jadi yang pertama yaitu ada aplikasi Mitra Binaan TJSL atau program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebelum masuk di aplikasi Mitra Binaan TJSL, kita bahas dulu TJSL. Apa sih itu TJSL atau tanggung jawab sosial dan lingkungan? Jadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN itu adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan bagian dari bisnis perusahaan. Nah, masuk di aplikasi Mitra Binaan TJSL ini, saya dapat menginputnya apabila berkas proposal bantuan dana tersebut sudah diproses melalui persetujuan Departemen Head Hukum dan Hubungan Masyarakat, Division Head Layanan Sumber Daya Manusia dan Umum, dan persetujuan Regional Head. Penginputan data ke aplikasi Mitra Binaan TJSL ini diambil berdasarkan proposal yang sudah melalui proses pembayaran. Tujuan dari penginputan berkas tersebut ialah sebagai tanda bukti bahwa proposal atau kegiatan tersebut sudah direalisasikan. Masuk di kegiatan yang kedua yaitu pembukuan PKBL. Jadi pembukuan program kemitraan dan bina lingkungan ini adalah suatu proses pencatatan piutang mitra binaan PT Pelindo yang diambil dari rekening koran PT Pelindo dari Bank Mandiri dan Bank BRI. Data yang diambil itu mulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan dari pembayaran piutang tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya. Itulah tentang kegiatan umum selama magang atau praktik kerja di bagian job description di Humas. Dan selanjutnya, kegiatan umum selama magang atau praktik kerja yang selanjutnya saya pelaksanaan magang dilaksanakan di Departemen Pemasaran PT Pelindo Persero Regional 4. Adapun job description saya adalah ada 3 job pada saya, yaitu yang pertama membuat berita acara rapat seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh saudara kita Dahyar. Berita acara merupakan suatu surat untuk lengkap dengan pernyataan yang ada dalam rapat, juga sebagai bukti tertulis dari acara, rangkaian kegiatan maupun kesepakatan yang sudah dilakukan. Dan yang kedua adalah saya diberikan tanggung jawab mengedit sedikit tentang perjanjian konsesi. Istilah perjanjian konsesi digunakan dalam 2 cara yang sedikit dunia bisnis. Keduanya mengacu pada jenis kontrak yang dinegosiasikan yang memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan bisnis dengan beberapa persyaratan khusus. Dan yang terakhir, saya diberikan tanggung jawab untuk merekap atau membuat dan menghitung progres RKM Triwulan 2 tahun 2022. Rencana Kerja Manajemen atau RKM adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh manajemen, merupakan saran perusahaan yang termuat dalam rencana jangka panjang perusahaan. Dan biasanya saya diberikan tanggung jawab untuk merekap progres dari beberapa cabang untuk disatukan dan dalam satu file Excel. Mungkin itu saja tentang job description saya yang ditempatkan pada Departemen Pemasaran di PT Pelindo. Patan kepada Saudari Sri Devika Wahyuliana menjelaskan tentang sedikit kegiatan umum selama magang atau praktek kerja. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya presentasikan hasil kerja saya selama magang, yaitu yang pertama yaitu merekap laporan cabang harian seperti laporan safety patrol. Laporan safety patrol yaitu berisi laporan kegiatan dengan kegiatan inspeksi dengan melakukan keliling di sekitar area pelabuhan untuk mencari keadaan yang tidak sesuai dengan standar dan temuan tersebut. Nah, laporan ini akan kami lampirkan dalam bentuk Excel. Selanjutnya yaitu laporan briefing. Laporan briefing ini berisi tentang laporan pengarahan yang diberikan kepada bawahan tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan pada hari itu. Nah, laporan ini juga disajikan dalam kecelakaan kerja, yaitu berisi tentang laporan kecelakaan kerja yang terjadi di cabang-cabang Pelindo Regional 4 dan disajikan dalam bentuk Excel. Selanjutnya yaitu kegiatan saya yaitu merekap laporan akhir analisis dampak lingkungan, rencana pengolahan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup cabang. Nah, laporan ini berisi tentang arahan-arahan atau prinsip pedoman persyaratan untuk mencegah atau menanggulangi serta mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan mempertahankan dampak positif lingkungan sekitar cabang regional 4. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Sri Devika. Saya berikan kesempatan kepada Saudari Anggi Aprilia untuk menjelaskan sedikit tentang job description yang dilakukan di PT Pelindo Persero Regional 4. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pelaksanaan magang dilaksanakan di Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat PT Pelindo Persero Regional 4. Adapun job description yang saya lakukan saat menjadi mahasiswa magang meliputi kegiatan, yaitu membuat berita acara, membuat form survei, membuat laporan analisa kelayakan, surat pernyataan fakta integritas, dan membuat surat pernyataan rekening proposal. Pembuatan berita acara sampai dengan surat pernyataan rekening dibuat apabila proposal yang masuk sudah disetujui oleh Division Head Sumber Daya Manusia dan Umum Regional 4 dan diproses ke tahap selanjutnya, yaitu survei lapangan untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaian atas informasi yang dicantumkan di proposal dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anggi Aprilia tentang job description di Departemen Hukum dan Humas atau Hubungan Masyarakat. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk melanjutkan materi yang kami telah kami susun,
yaitu tentang hasil yang dicapai dalam magang atau praktik kerja yang akan dijelaskan oleh saudari kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan hasil-hasil apa saja yang dicapai pada saat magang atau praktik kerja di PT Pelindo Regional 4. Jadi yang pertama yaitu ada menambah pengalaman, di mana dalam proses kegiatan magang kami secara langsung dibimbing oleh mentor dari kantor PT Pelindo Regional 4, dan dari sana kami belajar tentang pekerjaan yang dijalani dari sudut pandang yang baru yang belum pernah dirasakan. Nah, yang kedua, memiliki pemahaman tentang profesi yang dijalani, di mana dalam pelaksanaan magang ini kami lebih memahami tentang profesi yang dijalani karena kami belajar langsung dari ahli dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan dari sana juga kami mendapat banyak pengalaman mulai dari keahlian sampai dengan kerja kelompok. Dari yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam mempraktekkan ataupun mempresentasikan pekerjaan kami. Kami diharuskan untuk bekerja kelompok dan juga mampu untuk berkomunikasi dengan rekan kerja. Komunikasi tersebut guna untuk memberikan informasi dan kejelasan pekerjaan yang dilakukan maupun yang diberikan. Dan yang kelima itu merasakan suka dan duka dunia kerja. Pada awal kami magang, peserta magang kami ada rasa kaget dengan kesibukan dan tekanan dunia kerja pada PT Pelindo Regional 4. Dan dari sana kami itu menjadi mengerti bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Suka dukanya itu seperti deadline ataupun perayaan keberhasilan proyek atau yang akan dilakukan secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu memiliki nilai lebih setelah magang, di mana setelah menyelesaikan magang kami tentunya akan merasa lebih berpengalaman, rasa puas dan bangga yang dirasakan oleh kami dan dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami yang telah melakukannya. Rasa bangga juga itu akan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu bersaing di industri. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu sedikit tentang hasil yang telah kami capai dalam praktek atau magang atau praktek kerja di PT Pelindo Regional 4. Dan selanjutnya, terakhir, kesimpulan, saya berikan kesempatan kepada Sri Devika untuk menjelaskan sedikit tentang kesimpulan pada seminar kali ini. Dengan ini dipersilahkan. Kesimpulan yang kami dapatkan dalam magang kali ini yaitu berdasarkan hasil magang, kami sebagai mahasiswa dapat disimpulkan bahwa magang adalah sebuah jembatan untuk mahasiswa dalam menerapkan segala teori yang telah diterima pada bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja guna menambah ilmu, pengetahuan, serta pengalaman bekerja agar mahasiswa siap dalam menghadapi persaingan bebas yang ada di dunia kerja. Nah, selama kegiatan magang kami di Pelindo, kami dapat banyak pengalaman dan pengetahuan tentang profesionalitas dalam bekerja, serta dapat mengaplikasikan teori yang didapat di perkuliahan dengan dunia nyata. Nah, dengan adanya kegiatan magang atau praktik kerja di PT Pelindo Regional 4, kami bisa lebih mengembangkan potensi dan mengetahui kelebihan serta kekurangan diri agar dapat memperbaiki pada saat bekerja setelah lulus. Tidak hanya itu, kami juga dapat saling berbagi informasi kepada staf dan beberapa petinggi yang ada di lingkungan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Baik, itu sedikit tentang kesimpulan dari laporan yang telah kami buat. Dan selanjutnya, thank you. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada audiens atau Pak atau Bapak Aris Baharudin untuk memberikan tanggapan atau saran ataupun pertanyaan kepada kami, dan semoga dengan ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan ketika ada tanggapan bisa disampaikan atau kritik. Silahkan.
kepada Hamrina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hamrina Dwijaya Saputri sebagai salah satu audiens dari seminar magang. Nah, langsung saja yang ingin saya tanyakan itu, apakah terdapat kendala yang dihadapi selama magang di PT Pelindo ini? Mungkin teman-teman bisa jelaskan kendala-kendalanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hamriana. Apakah ada yang lain? Tanggapan, kritik, atau pertanyaan kepada kami? Silahkan. Baik, kita jawab saja dulu ya. Untuk kendala yang dihadapi di PT Pelindo Regional 4, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menjawab. Siapa? Saya moderator. Oh baik, Saudari Nurul Mukminin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hamrina tentang kendala yang dihadapi selama magang di PT Pelindo. Jadi selama saya magang di PT Pelindo pada Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat, kendalanya itu pada saat pengerjaan di aplikasi Mitra Binaan TJSL seringkali itu terdapat mengalami kesalahan teknis atau error pada aplikasi itu. Jadi kita menjadi terhambat mengerjakan deadline tugas, sehingga kami biasa terkendala dengan aplikasi itu karena biasanya itu dia error di form pengajuan, di mana kita tidak bisa mengakses ataupun menginput data tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Baik, untuk teman-teman yang lain, bisa dijelaskan sedikit tentang kendala yang dihadapi di PT Pelindo selama mengerjakan magang di sana atau PKL? Ya, saya moderator. Baik, Saudari Sahra Nurhanisa, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada saudari penanya atas pertanyaannya. Untuk saya sendiri mengenai kendala selama magang di PT Pelindo itu lebih ke kendala-kendala awalnya seperti waktu awal-awal magang itu kayak agak susah beradaptasi karena kan lingkungan baru. Tapi karena ternyata pegawai-pegawainya di sana itu welcome saja dan juga sering-sering bercanda, jadi kitanya juga tumbuh rasa nyaman untuk bergabung bersama mereka. Jadi itu sih sebenarnya kendala-kendala awal, hanya kendala-kendala awal di waktu awal-awal magang karena masih perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Gitu. Baik, apakah ada yang lain teman-teman? Jelaskan sedikit tentang kendala yang dihadapi selama magang di PT Pelindo. Kalau saya sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Zahra Nurhanisa, awalnya juga masih canggung karena baru pertama kali masuk di dunia kerja seperti itu. Apalagi di sini BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Pelindo, pasti merasa bahwa kita cuma siapa di sini gitu. Menurut saya orangnya rata-rata mereka S2 dan lain-lain. Adapun yang masih baru masuk di sana itu pun memiliki mereka memiliki pengalaman magang atau yang lain-lain. Setelah kami bercerita kepada bersama mereka, tapi lama-lama ya begitu mereka sangat welcome kepada kami, dan menurut saya pendidikan mereka itu sangat memberikan gambaran bagaimana mereka memperlakukan kami, begitu. Ada yang lain? Bagaimana Saudari Hamriana tentang pemaparan teman-teman tadi? Baik, untuk kendala yang dihadapi, sepertinya memang ada untuk awal-awal ketika magang di sana.
Dan saya rasa teman-teman juga bisa menghadapi kendala itu dengan sangat baik dan bisa bersosialisasi dengan para pekerja di sana. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Hamdiana. Dan apakah ada pertanyaan lain? Hamriana, terima kasih. Dan untuk teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan atau kritik kepada kami? Oke, sebelum menunggu pertanyaan juga yang lain, sebagai bagian dari proses magang pada hari ini, yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya kontribusi antara pengetahuan yang saudara dapatkan di dalam mata kuliah dengan dunia kerja. Jadi ada kesesuaian atau relevansi antara teori-teori termasuk kurikulum kita. Misalnya kalau dalam dunia kerja itu ada di antaranya mata kuliah yang menarik, misalnya manajemen produksi, manajemen resiko, kemudian kalau pada konteks Pelindo itu manajemen perkantoran modern, itu semua karena BUMN. Siapa yang meragukan misalnya perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah BUMN, termasuk Pelindo itu luar biasa dalam proses tata kelola manajemen perkantoran modernnya. Kita lihat bagaimana dia menerapkan K3 misalnya dalam manajemen resiko, kemudian manajemen sumber daya manusia, itu semua kita punya mata kuliahnya. Nah, menurut saya, misalnya ada di antara laporan magangnya saudara-saudari itu melaporkan terkait dengan penyusunan SOP, membantu misalnya perusahaan dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan standar operasional prosedur. Itu semua harus dilihat, karena tidak semua yang dipelajari dalam mata kuliah itu ada di dalam dunia kerja. Terkadang kita belajar teori, tidak ada prakteknya. Nah, maka magang itulah coba mengkontekstualisasikan antara yang didapatkan di mata kuliah dengan dunia kerja. Nah, itu yang menarik untuk saudara-saudari urai sebenarnya dari kelompoknya. Selama magang tentu ada aktivitas di tiap-tiap orang itu ada job desk-nya. Mona Lisa, Dahyar, Sri Devika, kemudian Nurul Mukminin, dan yang lain-lain juga magang di tempat lain. Nah, coba saudara uraikan. Selain kendala tadi, kontribusi apa yang saudara sudah lakukan selama magang di sana? Adakah penerapan teknologi atau penerapan dari pengetahuan yang saudara mengusulkan mungkin di sana untuk diterapkan? Dulu pernah ada anak bimbingan saya mengusulkan sistem arsip. Nah, itu sistem arsip akhirnya perusahaan gunakan, seperti misalnya PLN wilayah yang di kantornya wilayah atas. Silakan, jelaskan. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk teman-teman sekalian bisa diuraikan dan sedikit dari saya untuk tanggapan dari Bapak itu, arsip itu di sana memiliki ruang lingkup yang berbeda Pak dari kami. Di sana mereka ruang arsip atau arsipan mereka itu dikumpulkan di satu tempat untuk di sana diberikan program. Di sana juga memiliki program magang yaitu arsip, dan mereka di situ diberikan tugas untuk mengarsip semua data-data dari awal sampai dari awal PT Pelindo berdiri sampai akhir. Mereka diberikan tanggung jawab untuk merangkum atau mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut. Kalau dari saya, dari departemen saya, itu belum tidak diberikan tanggung jawab itu. Atau teman-teman sekalian bisa diberikan tanggapan? Saya moderator, izin menjawab. Jadi
pada saat saya bekerja di Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat itu kan ada kendalanya di server aplikasinya yang sering error. Jadi saya memberi saran untuk perusahaan itu agar mempermudah pekerjaan karyawannya dengan mengembangkan aplikasinya agar tidak sering error. Itu saja kalau dari departemen saya, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, bisa dijelaskan sedikit? Saya Mona. Baik, Sri Devika, persilakan. Baik, menurut saya agar dapat mempermudah pengerjaan perekapan laporan tiap-tiap cabang, saya rasa Pelindo harus membuat web seperti Pelindo e-Office. Nah, guna mempermudah perekapan laporan cabang tiap-tiap cabang agar kita tidak perlu lagi merekap kembali ke Excel terus dikirim lagi ke Drive. Saya rasa sangat ribet. Jadi usulan saya begini, langkah baiknya Pelindo membuat web yang berisi tentang laporan per cabang-cabang, ya, guna mempermudah perekapan. Nah, Baik, terima kasih. Apa sudah selesai? Nah, baik. Terima kasih Sri Devika. Untuk teman-teman yang lain, masih ada tanggapan sedikit? Baik. Terima kasih. Mungkin itu saja, Pak. Saya mau sedikit. Oh, baik. Saudari Dahir, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau saran dari saya itu, Pak, kan yang sering saya kerjakan di sana itu dalam pembuatan surat. Nah, pembuatan suratnya itu kan dibuat dalam aplikasi. Aplikasinya itu Pelindo e-Office. Nah, kalau pas loginnya itu dia itu membatasi kesalahan password sampai 3 kali. Nah, kalau saran dari saya itu, Pak, harusnya nggak usah dibatasi karena setiap bermasalah itu, Pak, dia itu kayak gampang terblokir begitu akunnya, Pak. Jadi mungkin saran dari saya itu nggak usah ada untuk batasan kesalahan password dalam login di akun aplikasi tersebut, supaya kenakan juga lebih supaya mempermudah semua karyawan ketika terjadi kesalahan password agar tidak mudah terblokir gitu, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Yang lain pertanyaannya? Jadi itu tadi ya, tolong dipahami bahwa maksud dari magang itu sebenarnya melatih saudara menyesuaikan antara yang teori saudara dapatkan di kuliah, karena S1 itu kecenderungannya adalah ilmuwan, beda dengan vokasional. Vokasional itu diploma. Kalau kita dapatkan kampus berjudul Politeknik, maka itu biasanya dia diploma gelarnya. Jadi sarjananya itu biasanya sarjana terapan. Kalau S1 memang kecenderungannya dia antara perpaduan ilmuwan, ya termasuk kita menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja dan berwirausaha. Salah satu di antaranya adalah melalui magang. Nah, dunia kerja itu memberikan gambaran kepada kita bahwa oh ternyata ini saya hanya dapat teorinya, ataukah saya tidak dapatkan di kampus. Maka ini yang harus saya geluti. Oh, hal ini ternyata misalnya dalam manajemen perkantoran modern, kita juga belajar tentang tata ruang. Tata ruang itu belajar juga bukan hanya layout, kita juga belajar ilmu gerak. Tata gerak, misalnya jarak pendek asas kan, ada asasnya jarak pendek. Itu tidak boleh misalnya antara yang berhubungan relevan pekerjaan dengan yang lain, administrasi dan keuangan misalnya, itu tidak boleh berjauhan, itu tidak dianjurkan untuk berjauhan gedung termasuk meja. Di tata ruang itu bukan hanya keindahan, tapi fungsional.
Nah, itu di Pelindo saya percaya semua BUMN itu memenuhi standar operasional prosedur karena mereka tentu melihat standarisasi termasuk ISO dan lain-lainnya. Nah, itu contoh ISO juga itu sebenarnya mengajarkan kepada mahasiswa resiko. Jadi kalau berbagai macam kendala yang saudara lalui, itu sesungguhnya bagian dari pembelajaran bagaimana Anda adaptasi, menyesuaikan. Karena Anda selesai sarjana langsung masuk dunia kerja, begitu juga harus menyesuaikan diri. Maka mahasiswa yang tidak bisa adaptasi itu biasanya akan kesulitan untuk mendapatkan posisi pada lingkungan kerjanya, kesulitan untuk melakukan promosi, kesulitan untuk mencapai target kerjanya karena tidak bisa berkolaborasi. Nah, itu saya pikir kalau tidak ada, saya minta kepada kelompok ini tidak dapat kita melanjutkan apabila saudara tidak memenuhi syarat administrasi. Tadi Pak Kaprodi sudah meminta suratnya kepada kami dan termasuk yang seminar yang di dalam ruangan ini, itu ada teman-temannya sekarang di dalam, itu juga dimintai surat. Karena sesungguhnya yang harus kalian kirim adalah undangan seminar yang tidak ditangani oleh ketua program studi. Yang kedua, juga dikirim laporannya. Sehingga laporan itulah yang kita akan baca, yang akan kita coba komentari. Ya. Oke, tapi saya pikir ya, saya tegaskan tidak akan saya lanjutkan proses akhirnya apabila itu tidak terpenuhi. Walaupun hari ini sudah terlanjur, saya anggap itu bagian dari catatan yang menurut saya tidak terpenuhi, yang selama ini kami magang itu semua administrasinya sudah disiapkan. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap untuk seminar pada hari ini, saya anggap selesai, namun saya tidak bisa eksekusi administrasi dan lain-lain karena saya tidak punya perangkat-perangkatnya. Saya kira demikian cukup, kalau tidak ada lagi saran, ada masukan? Secara formil saya kira oke, tapi secara administratif tidak dapat dilanjutkan. Yang lain ada masukan, saran? Oke, kalau tidak ada, saya kira kita akhiri seminar pada hari ini. Cukup sekian. Mohon diikuti syarat administrasi yang saya maksud. Tidak usah saya jelaskan. Syarat di sini, diantaranya saya sebutkan misalnya, adalah wajib ada laporannya. Laporan itu yang akan diisi semua tanda tangan stempel, baik dari perusahaan maupun dari dosen pembimbing yang nanti akan di-store. Dan itulah yang diseminarkan harusnya. Oke, saya kira demikian seminar kita pada hari ini. Cukup sekian. Mohon yang lain agar diperhatikan semua syarat-syarat karena Anda tidak berakhir di magang, Anda berakhir di skripsi. Kalau skripsi seperti ini tentu tidak akan bisa dilanjutkan lebih lanjut. Saya kira demikian pertemuan untuk melalui virtual Zoom untuk seminar magang dari peserta saudari Zahra Nuranisa, Nurul Mukminin, Sri Devika, kemudian Mona Lisa dan Dahyar. Tidak dapat saya umumkan hasilnya karena tidak ada syarat administrasinya. Tentu kan hasilnya harusnya lulus tidak lulus kan. Saya kira demikian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya undur diri. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.